Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis big match antara Barcelona versus Manchester United yang berakhir dengan skor 2-2. Match yang ketat dan seru terjadi dalam laga playoff 32 besar Europa League yang mempertemukan antara Barcelona versus Manchester United. Kedua tim memang sedang berada dalam form terbaiknya. Barca nggak terkalahkan dalam 16 laga terakhir, sedangkan MU hanya merasakan satu kekalahan dalam 17 laga terakhir. Dan pada laga ini, kedua manajer baik Xavi maupun Ten Hag sudah beradu taktik bahkan sejak menurunkan starter, role pemain, serta formasinya. Saling berbalas gol pun terjadi. MU yang tertinggal lebih dulu berhasil balikan keadaan dengan 2 gol yang dicetak kurang dari 10 menit. Lalu Barca kembali samakan kedudukan di menit 76. Dilihat dari statistik, Barca lebih dominan dalam possession dengan 61%. Dari metrik passing map dan average position pun terlihat pemain MU lebih banyak yang berada di areanya sendiri. Pun begitu, The Red Devil mampu tampil lebih efektif. Kendati hanya sebanyak 39% menguasai bola, MU mampu ciptakan jumlah peluang yang sama dengan Barca. 18 peluang dengan nilai XG yang lebih tinggi, 2,13 berbanding 1,25 XG dari Barca. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Barca mengawali laga dengan formasi 4-2-3-1. Di lini pertama, Araujo ditempatkan sebagai bek kanan untuk meredam sayap kiri MU. Frenkie de Jong dan Kessie sebagai double pivot, serta Gavi, Pedri, dan Rafinha di belakang Lewandowski. Sementara itu di kubu MU, kali ini Ten Hag menerapkan formasi 4-1-4-1. Luke Shaw kembali mengisi posisi center back sebelah kiri, menggantikan Lisandro Martinez yang cedera. Casemiro diplot sebagai single pivot, sedangkan Fred didorong lebih sedikit naik sejajar dengan Weghorst yang kali ini kembali dimainkan di belakang striker seperti pada laga versus Leeds. Sementara Bruno digeser ke kanan, Sancho di kiri, dan Rashford sebagai ujung tombak. Di line up awal inilah, perang taktik antara kedua manajer sudah dilakukan. Kedua tim sama-sama menerapkan build up konstruktif dari bawah. Mekanisme build up Barca dengan fullbacknya yang asimetris dan De Jong drop sejajar dengan dua center back, memungkinkan Alba untuk naik menjaga kelebaran di area sayap. Pada awal laga, MU nggak langsung melakukan high press. Dengan shape 4-1-4-1 medium block, mereka lebih memilih untuk menutup akses progresi Barca ke tengah. MU baru akan melakukan pressing saat bola dikuasai fullback Barca di sayap dan saat bola mulai masuk ke area permainannya. Baru di babak kedua, MU meningkatkan intensitas pressingnya. 3 pemain MU melakukan high press mirroring 3 pemain di lini pertama Barca, dan 2 pemain di lini kedua man marking terhadap 2 pivot Barca. Backline MU pun melakukan hal serupa, menerapkan man marking untuk membatasi target direct build up. Di fase build up, MU menerapkan diamond shape dengan De Gea, Varane sedikit naik, Shaw melebar, dan Wan-Bissaka tetap di posisinya. Malacia dan Fred naik sehingga meninggalkan Casemiro sendirian di lini tengah. Sedikit berbeda dengan MU, anak asuh Xavi langsung menerapkan high press sejak awal. Klub asal Katalan ini menempatkan 2 pressure di depan, bahkan saat MU hendak melakukan goal kick dan 3 pemain di lini kedua menerapkan man marking. Pada momen ini memang 2 pressure Barca kalah jumlah dengan 2 center back plus 1 kiper MU. Namun dengan angle pressing yang dilakukan Lewandowski, Barca bisa memaksa MU untuk langsung lepaskan long ball ke depan. Pressing dari kedua tim yang diterapkan membuat nggak leluasa dalam melakukan build up, sehingga banyak tercipta turnover atau perpindahan possession di area pertahanannya sendiri. MU melakukan 11 kali turnover, sedangkan Barca 13 kali. Dan benar saja, 2 gol dari masing-masing tim di laga ini berawal dari berhasilnya mereka gagalkan build up lawan.
Gol pertama MU tercipta setelah Varane berhasil potong long ball Barca dan langsung dikonversikan menjadi counter attack expose pertahanan Barca yang belum kompak atau rapat. Fred terima bola di ruang antar lini dan lepaskan terupas kepada Rashford yang melakukan run in behind. Juga gol kedua Barca yang berhasil patahkan build up MU dengan man markingnya di area pertahanan. Hal ini juga dikarenakan jarak yang terlalu jauh antara lini belakang dan depan MU, serta Casemiro sebagai satu-satunya konektor di tengah sudah di-marking. Sebenarnya MU sudah melakukan reshape dengan baik. Namun in-swing cross Rafinha yang memantul gagal diantisipasi oleh De Gea karena ada pergerakan dari Lewandowski. Saat menyerang, Barca menempatkan 5 pemainnya di garis depan. Rafinha dan Alba yang naik menjaga kelebaran di kedua sisi sayap, Pedri dan Gavi di half space, dan Lewandowski di tengah. Dilihat dari data attacking side berikut, terlihat Barca cukup balance dalam melakukan serangan melalui ketiga sektor. Di tengah seringkali mengekspos ruang antar lini MU dengan Pedri ataupun Gavi di area half space ataupun Lewandowski yang drop. Dan di area sayap, Barca memanfaatkan kelebaran yang disediakan oleh Alba dan Rafinha. Gavi masuk ke area half space untuk mengikat Wan-Bissaka dan bebaskan Alba di sayap yang banyak dijadikan sebagai target switch play. Dari area sayap, Barca banyak melepaskan crossing, total 21 crossing di laga ini, namun eksekusinya nggak sempurna. Di babak pertama, MU menyerang dengan cara yang direct karena kesulitan menembus lini tengah Barca yang seringkali menerapkan counter press. Sesaat setelah menerima bola, MU akan sesegera mungkin kirim bola ke depan untuk mengekspos ruang di belakang garis pertahanan Barca. Pada momen inilah, Bruno yang memiliki visi dan akurasi menjalankan perannya sebagai passer. Skema ini beberapa kali berhasil repotkan pertahanan Barca. Di babak kedua, MU nggak sedirect babak pertama. Hal ini dikarenakan fullbacknya terutama Wan-Bissaka lebih rajin untuk bantu serangan dengan bergerak invert ke tengah ataupun underlap melalui half space. Dua gol lainnya dari kedua tim sama-sama tercipta dari situasi corner. Gol pertama Barca melalui skema direct corner yang diarahkan ke tiang jauh dan berhasil disambut oleh Alonso yang berhasil lepas dari markernya. Dan gol kedua MU dari situasi indirect corner. Berawal dari skema corner pendek, marking Rafinha terpecah karena harus menjaga Shaw dan Rashford. Ini bisa membuat Rashford lewati Rafinha dan lepaskan cutback kepada Bruno. Sepakan Bruno sebenarnya nggak sempurna. Bola mengenai Konde dan masuk gawang sendiri. MU memang nggak bermain possession dan lebih direct atau langsung. Namun, eksekusi permainan direct ini sangatlah cepat. Hal inilah yang dioptimalkan Ten Hag dengan melakukan pressing yang efektif dan berebutan bola di tengah, serta organisasi bertahan yang baik untuk merebut bola yang bisa dijadikan serangan kilat atau fast break. Diakomodasi dengan memainkan Weghorst yang punya kemampuan pressing di belakang striker, serta Fred untuk berduel. Pada leg kedua nanti, Barca harus mewaspadai hal ini, apalagi jika nggak bisa diperkuat pemain-pemain yang memiliki kecepatan.